Tapi kalau misalnya orang yang wafat dalam keadaan yang nggak dibayangkan, itu bisa masuk husnul khotimah nggak? Baik, Mohon izin penjelasannya. Sampai guruku Abi Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Menjawab pertanyaan ini ada sebuah riwayat ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan dalam hal memberikan pelajaran dengan pertanyaan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan pertanyaan untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, siapakah orang yang syahid menurut kalian? Maka para sahabat spontan menjawab, tentu orang yang terbunuh di medan perang ya Rasulullah. Mereka yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Rasulullah SAW pun bersabda menjawab, yakni kalau begitu orang yang mati syahid dari umatku sedikit. Karena tidak semuanya ikut berperang dan tidak selamanya kita akan berperang. Maka mereka bertanya, kalau begitu siapa ya Rasulullah orang-orang yang syahid? Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, orang yang terbunuh di jalan Allah, ia syahid. Orang yang mati di jalan Allah, ia pun syahid. Bukankah berangkat menuntut ilmu? Bukankah seorang ayah, seorang kepala rumah tangga keluar mencari nafkah untuk memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya adalah sebuah jihad fisabilillah. Dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun syahid. Orang yang mati karena penyakit taun, maka ia syahid. Orang yang mati karena sakit perut, ia pun syahid. Dan orang yang mati tenggelam pun mereka adalah syahid. Jangan sampai kita melihat ada sebuah bencana lalu kita mengatakan, ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mau mengatakan itu adalah azab, kenapa Aceh yang kena? Padahal di sana masih banyak orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mengatakan kematian mendadak dengan runtuhnya bangunan adalah suatu azab, kenapa di Palestina yang runtuh bangunannya? Kenapa di Suriah yang runtuh bangunannya? Banyak anak-anak yang mati kelaparan, mati kelaparan, mati kemiskinan. Apakah itu adalah sebuah azab? Kenapa di Suriah? Padahal mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa tidak di tempat-tempat lain yang mungkin kita ketahui adalah tempat maksiat? Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka adalah kena azab. Tugas kita sebagai orang yang masih hidup adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal lantaran menderita radang selaput dada, yaitu bengkak ataupun meradang, nampak pada selaput yang ada di bagian dalam tulang-tulang rusuk. Adapun yakni dikatakan bahwa ini adalah hadis riwayat Abu Daud. Maka subhanallah, kita berhusnudzon kepada siapapun itu, karena yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu lama. Ada orang yang mungkin habis maksiat, lalu dalam perjalanan dia menangis mengatakan, ya Allah, tadi adalah gelas terakhirku, mulai saat ini saya tidak akan pernah minum khamar lagi ya Allah. Ataupun dengan mengatakan dia habis melakukan maksiat, lalu dia bertaubat di perjalanan, hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik, dia mengatakan, astagfirullahaladzim, saya berjanji ya Allah, saya menyesal dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Lalu dia kecelakaan mungkin di jalan, lalu Allah cabut nyawanya, bisa saja pada saat itu Allah ampuni dosanya. Bukankah sebuah contoh daripada baginda Nabi SAW, yaitu adalah seorang wanita, yakni dia sudah berniat bertaubat kepada Allah, lalu menemukan seekor anjing yang kelaparan, diberikan minum daripada sepatunya, lalu Allah Subhanahu wa taala ridho terhadapnya karena dia sudah berniat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan pulangnya, dan dia mengatakan, saya sungguh menyesal ya Allah, dan saya berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Jadi tugas orang hidup berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang sudah meninggal. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi jangan juga orang udah meninggal diomongin terus. Dinaikin lagi.